Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar kurang baik untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025, yaitu kategori tenaga honorer ini hanya bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, tidak bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pengangkatan menjadi P3K paruh waktu setelah seleksi tahap 2 selesai. Cek apa saja di video ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi P3K tahap 2 masih berlangsung. Tindakan berakhir pada bulan Juli 2025, yaitu penetapan NIP. Seleksi P3K tahap 2 ini dikhususkan bagi tenaga honorer database BKN atau yang terdaftar dalam database BKN yang berstatus tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi P3K tahap 1, seleksi CPNS maupun belum mengikuti seleksi pengadaan ASN. Nah, jadi untuk seleksi P3K tahap 2 mungkin teman-teman sudah tahu dikhususkan bagi tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat pada seleksi tahap 1 dan juga pada seleksi CPNS di tahun anggaran 2024 tapi tidak dinyatakan lolos. Meski dilakukan dengan 2 tahap, tenaga honorer yang mengikuti seleksi tersebut tidak seluruhnya diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan ini perlu dicatat, meski dilakukan dengan 2 tahap, namun honorer yang mengikuti seleksi tersebut tidak semuanya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Beberapa tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu sebagai solusi dari melambungnya jumlah tenaga non-ASN selama ini. Jadi untuk sebagian nanti yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun P3K paruh waktu merupakan solusi sementara untuk mengakomodir tenaga honorer dengan anggaran yang terbatas. Waktu dan gaji tenaga honorer disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nah, ini juga perlu diketahui oleh rekan-rekan tenaga honorer bahwa P3K paruh waktu merupakan solusi sementara untuk mengakomodir atau menampung tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi karena dengan alasan anggaran yang terbatas. Sedangkan untuk waktu dan penggajian tenaga honorer akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Selanjutnya,
Berikut ini adalah kategori tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Nah, untuk tenaga honorer yang tidak lulus tahap 1 dan tahap 2 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang tidak lolos seleksi CPNS. Tentunya CPNS di tahun anggaran 2024. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer yang daerahnya tidak memiliki anggaran untuk mengangkat P3K penuh waktu. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia ini yang tidak mencukupi atau tidak mengajukan formasi dengan alasan tidak memiliki anggaran, tidak mengajukan formasi P3K penuh waktu. Jadi P3K honorernya nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih memiliki peluang untuk diangkat menjadi kategori penuh waktu. Hal tersebut dilakukan atas dasar adanya usulan dari instansi pemerintah, ketersediaan anggaran, dan evaluasi kinerja. Nah, untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu, jangan khawatir karena honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi kategori penuh waktu. Hal tersebut dilakukan atas dasar usulan dari instansi pemerintah, ketersediaan anggaran, dan evaluasi kinerja. Adapun dalam keputusan Menpan RB, P3K paruh waktu memiliki masa perjanjian kerja setiap 5 tahun hingga diangkat menjadi kategori penuh waktu. Evaluasi kinerja menjadi hal yang penting dalam hal ini. Sementara gaji minimal P3K paruh waktu yang diatur dalam keputusan tersebut yaitu sesuai dengan saat masih berstatus sebagai tenaga honorer atau UMK daerah masing-masing. Nah, untuk gaji para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu minimal sama dengan saat atau gaji saat menjadi tenaga honorer atau UMK daerah masing-masing. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu setelah seleksi selesai. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.